Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahil ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Allahumma Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa habibih sunna bi habib Muhammad bin Muhammad al-Wazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa kullihi wa yu'aidu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Lanjutkan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin bersuci dalam rangkaian untuk melaksanakan sholat, bersuci, mensucikan diri, pakaian dan tempat sholat. Sekarang wa masatrul aurati anapun utawi nutupi aurat. Iku fa'lam mongko weruh sira. Yen anna maknahu setune maknane satrul aurat iku taghtiyatu maqabihi badanika. Nutupi pira-pira olone badan sira an absaril khalqi saking pira-pira peningali makhluk. Fa innal zahira badanika mongko setune zahire badan sira iku mauqiun nggontu miba linadzaril khalqi kedue peningali makhluk. Pama mongko iku apa balu kau tai tingkah sira fi aurati batinika ing dalem pira-pira celane batin sira wa fadhaihi sarairika lan pira-pira kaweleh-weleh pira-pira rahasia sira allati yatali kang ora ningali alaiha maring aurat batin sapa illa rabbuka angin pangeran sira azza wa jalla. Qadur mongko ngadirna sira tilkal fadhaiha ing mengkono pira-pira kaweleh-weleh dibalika ing dalem ati sira. Wa talib lan nyupriya sira nafsaka ing awak dhewe sira bisatriha kelawan nutupi fadhaih. Wa tahaqqaq lan nyatakna sira annahu setune kelakuan iku layasturu ora bisa nutupi an ainilai saking peningale Allah subhanahu apa satirun aling-aling. Wa innama yaghfiruha an-nadamu wa innama yaghfiruha lan pestine ngapura ing fadhaih apa nadamu getun wal haya ulan wirang wal khaufu lan wedi
Fatastafitu mongko amrih faedah sira biihdariha kelawan ngadirake fadhaih di qalbika ing dalem ati sira in bi asa junudil khaufi ing dadi tangine pira-pira bolone wedi wal haya ilan wirang min maka miniha saking pira-pira gondele julut wa tadullu mongko ngrasa ina biha kelan julut apa nafsuka wak dewi sira wa yastaqinulan anteng tahta hajlati ing dalem saandhape wirang apa kal bukati sira wa takumulan jumeneng sira baina yadayilai ing dalem antarane ngarsane Allah azza wa jalla yamal abdi ing kaya ngadeke kawula al mujrimi kang dosa al musyi kang gawe ala al abiki kang minggat alladzina damakang getun sapa abdi waraja'a mongko bali abdi ila maulahu maring bendarane abdi ila maulahu maring bendarane abdi kasa kang dingkuake raksa ing sirahe abdi minal haya'i mergo saking wirang wal khaufilan wedi. Yang kedua, setelah membersihkan bersuci untuk melaksanakan sholat, maka syaratnya adalah satrul aurat, menutup aurat. Arti daripada menutup aurat, makna daripada satrul aurat adalah menutupi hal-hal yang jelek yang ada pada badan, hal-hal yang tidak perlu dilihat oleh orang lain, hal-hal yang bagian tubuh yang harus ditutupi supaya tidak dilihat oleh orang lain. An absarul khalqi, karena apa? Wa inna dhahira badanika mawqi' li nadril khalqi, karena bagian luar dari tubuh kita yang tidak tertutup itu adalah tempat dilihat oleh orang lain, bagian yang bisa dilihat atau yang biasa dilihat oleh orang lain. Kepala misalnya, ya, kalau bagi laki-laki kepala tangan, ya. Mabaina surah warubah itu bagi laki-laki, ya, perempuan ya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi bagian luar tubuh yang tidak tertutup, ya, tidak dibungkus oleh pakaian itu adalah bagian yang biasa dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang ditutupi aurat itu adalah yang tersembunyi, yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Wala yaqulu allati fa ma baluka fi aurati batinika, bagaimana halnya dengan aurat batin kita, ya, ketercelaan yang ada di dalam hati kita. Kalau celah bagian yang jelek daripada tubuh kita bisa ditutupi dengan pakaian, dengan kain. Bagian yang cacat, yang tidak bagus, ya, menurut kita bisa kita tutupi. Bagaimana cacat atau celah yang ada pada hati kita, pada batin kita, allati la ta'ala alaihi illa rabbuka, yang tidak bisa dilihat orang lain, yang bisa melihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahdhur tilkal fadhih bibalika, maka hadirkanlah perasaan cacat kita, ketercelaan kita yang ada di dalam hati itu, di dalam hati. Karena apa? Bagaimana kita supaya bisa menutupi ciri atau celah yang ada pada batin kita, ya, karena apa? Karena ini tidak akan tertutup dari pandangan Allah. Orang lain mungkin nggak tahu isi hati kita, tapi Allah, nggak ada yang tidak bisa dilihat. Bisa dia watahak anulester an ainillah subhanahu satirun, tidak ada hal yang bisa menutupi aurat batin kita dari pandangan Allah, dari pengawasan Allah. Maka bagaimana kita supaya batin kita tidak ada cacat, tidak ada celahnya di dalam pandangan Allah, itu yang
yang harus kita tuju, yang kita maksudkan. Kalau cacat zahir kita bisa ditutupi, bisa dibalut, bisa dengan kain, dengan pakaian, tapi cacat hati kita nggak akan ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Allah akan selalu melihat, akan selalu mengetahuinya. Wa inna ma yaghfiruha an-nadamu. Maka yang bisa menghapus daripada kecacatan itu, aib yang ada di dalam hati kita adalah apa? An-nadam wal haya wal khauf. An-nadam, menyesal, perasaan menyesal karena apa? Telah berbuat jelek, telah berbuat dosa yang terpercik, yang menimbulkan noda di dalam hati. Wanadamu wal hayu, dan malu, rasa malu kepada Allah, karena Allah yang Maha tahu isi hati kita, apa celah hati kita, apa celah cacat daripada batin kita. Wal khaufu, dan takut karena apa? Allah tahu hati kita, isi hati kita. Mungkin secara zahir orang nggak tahu, secara zahir orang hanya melihat luarnya, tetapi hati kita orang lain nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka yang bisa mendandani merevisi daripada aurat batin adalah an-nadam wal hay wal khauf, menyesal karena telah berbuat dosa, kemudian malu kepada Allah karena berbuat dosa, khauf, takut kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, takut akan siksa atau sanksi yang akan diberikan kepada Allah besok. Wa tastafitu bi ihdariha fi qalbika. Maka hadirkanlah fatastafitu bi ihdariha fi qalbika. Maka hadirkanlah faidah daripada ihdharul qalbi. Ini akan menimbulkan imyasu junudil khauf wal haya min makamilha. Kalau kita bisa menghadirkan nadam haya khauf di dalam hati, maka akan ada kekuatan junudul khauf wal haya, min makamilha fatadhilu bi nafsuka. Kalau kita sudah bisa merasakan adanya perasaan menyesal, getun, ada perasaan malu, ada perasaan takut, itu menjadikan dorongan kepada kita untuk bagaimana kita bisa berserah diri kepada Allah, memohon ampun atas apa yang telah kita lakukan, dosa yang telah lalu yang kita lakukan sengaja atau tidak. Di hadapan Allah kita akan mengungkapkan itu dan memohon ampunan daripadanya terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Wa yastaqimu tahta al-hujra qalbuka wa takunu baina yadillah wa jalla qiyamal abdi. Maka kalau itu sudah kita bisa hadirkan perasaan kita itu menyesal, takut, malu, di dalam hati kita, maka kita akan berdiri di hadapan Allah di dalam ibadah sholat itu seperti seakan-akan seorang hamba saya yang ada di hadapan Tuhan besarnya, yang telah berbuat jelek, berbuat jahat, telah melarikan diri dari tuannya. Seorang budak melarikan diri dari tuannya, ini suatu kejahatan besar. Alladzina nadama faraja'ila maula, maka setelah merasakan dia merasa berbuat dosa, dia akan kembali kepada tuannya, buat ampun kepada tuannya karena telah berbuat jahat, telah melarikan diri tanpa izin. Dia akan menundukkan kepalanya, seperti orang yang sedang ada di hadapan raja diraja, karena takut, karena malu juga, karena menyesal telah berbuat jelek, telah melarikan diri dari tuannya. Wa amal istiqbalu fa huwa sarfu dhahiri wajhika. Wa amal istiqbalu anapun utawi madhep kiblat. Wa wa mongko ta istiqbaliku sarfu dhahiri wajhika. Ngengokake dhahiri wajah sira, jabane wajah sira. Ansairil jihati saking sekarine pira-pira arah. Ila jihati baitillahi ta'ala maring arahe Baitullah ta'ala, yakni Al-Ka'bah. Ila jihati baitillahi ta'ala maring arahe Baitullah Ka'bah. Apa taro an-nasr fal qalbi, apa taro ana ta mongko
wa nekatake sira yen ana surfal qalbi setune ngengokake ati ansairil umuri saking sekarine pira-pira perkara ila mrilai maring perkarane Allah azza wa jalla iku laisa rono apa surful qalbi iku matluban den suprih minka saking sira hayata ado banget wala matluba mongko ora perkara kang den suprih iku maujud siwa kang sakliyane amrillah wa innama hadhi dhawahiru pastine iki pira-pira zahir iku tahrikatun pira-pira ngobahake lil bawatini maring pira-pira batin wajibtun lan langgeri lil jawarihi maring pira-pira anggota wa taskinun lan ngantengake laha maring jawarih bil isbati kelawan netepake wijihatin ing dalam arah wahidatin kang siji atala tambali atala tambali atala tambali alal qalbi atala tabi sehingga ora lacut apa jawarih alal qalbi ngatasi hati paindah mongko setune jawarih iku idza bawat nalikane lacut apa jawarih wa zalamat lan nganingaya apa jawarih bi harakatiya ing dalem pira-pira ubay jawarih wal tifatiha lan nolai jawarih ila jihatiya maring pira-pira arah jawarih istadba'at al-qalba istadba'at monggo amrih manut apa jawarih al-qalba ing ati wangkolabat lan kebalik apa jawarih biklan qalb an wajilai saking dzati Allah azza wa jalla wal yakun mongko beci ana wajhu qalbika wajayati sira iku ma'a wajibadanika sartane wajahi badan sira. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar menghadap kepada kiblat, itu adalah kita memalingkan dohirnya wajah kita, wajah yang luar ini, wajah dohir, kepada arah di mana arahnya menuju ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah sebagai pusat kiblat umat muslimin sedunia, tersentral di situ. Ya. Walaupun kita jauh sekian ribu kilometer dari kota Makkah tempatnya Ka'bah, tapi arah-arahnya bisa kita kita kira-kira jadi ke barat 22 derajat ke utara. Nah, itu arah-arahnya kan bumi ini karena bulat ya, bulat. Jadi nggak lurus buku itu ke atas, lurus ke atas kanannya. Jadi mengikuti lingkaran bola dunia, ya, bola bumi itu. Ini sudah ditemukan oleh para ulama, para ilmuwan, arahnya barat condong ke utara kurang lebih 20 sampai Indonesia 20 sampai 22 derajat ya. Barat condong ke utara 20 sampai 22 derajat ya. Itu insya Allah tepat. Nah, ini arah Ka'bah. Jadi menghadapkan wajah zahir ke arah kiblat ya. Ansair jihad ila jihati baitillah ya, menghadapkan satu arah, fokus kepada arahnya kiblat ke Baitullah, ke Ka'bah, tidak toleh-toleh, tidak ke kanan, tidak ke kiri ya, pusat ya, konsentrasi, pusat arah daripada wajah kita, badan kita seluruhnya menghadap ke arah Ka'bah. Apa taran nasrul qalbi sair umur ila amrillahi laisa matluban minka. Bukankah menghadapkan wajah batin kita, wajah batin, wajah hati kita kepada Allah adalah hal yang kita tuju. Menghadap hati kita kepada Allah ketika di dalam sholat, itu adalah inti daripada sholat itu sendiri ya. Fala matluba siwa, tidak ada yang kita cari, arah yang kita tuju, kita hadapi selain daripada arahnya ke kiblat ya. Jadi arahnya kiblat ansail umur
menghadapkan hati kepada Allah, menghadap di hadapan Allah, konsentrasi, memusatkan hati dan pikiran seakan-akan kita ada di hadapan Allah, di hadapan kita tepat Allah ada di depan kita. Kalau sebegitu tidak layak toleh-toleh, ya, tidak pantas di hadapan maharaja, di hadapan raja di raja kita bersikap toleh-toleh. Nah, ini kurang ajar ini namanya, ya. Walaupun wajhu qalbika mawajib badanika, maka jadikanlah wajah kita, ya, seimbang bersamaan dengan wajah batin kita. Wajahnya menghadap ke kiblat, ya, kita kan mata kita, kepala kita tunduk ke pusat sujud kita. Situ ada gambar Ka'bahnya. Maka di sajadah itu kan ada gambar Ka'bah itu supaya sebelumnya kan intinya supaya kita lebih memusatkan perhatian mata ke seakan-akan kita di hadapan Ka'bah. Ada Ka'bah, ada kiblat di depan kita. Ya, makanya gambarnya gambar Ka'bah, bukan gambarnya artis atau gambar binatang, ya. Jangan salah. Ada sajadah gambare apa challenge jengking ngono itu gaweane wong kafir itu kira-kira itu. Sengaja apa enggak itu. Ternyata ada sajadah yang gambarnya seperti anjing gitu, ya. Anjing doprok di pinggir-pinggirnya itu. Nah, ini hati-hati. Itu sajadah. Tapi sing paling ngejane ini kalau kita sudah mantap, nggak usah ada macam-macam lah, nggak usah gambar, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi juga, malah tidak memusatkan perhatian, malah jadi pikiran gelambir tukang dindi, polos, ya, polos, tidak bercorak. Nah, itu yang apa namanya biasa diutarakan oleh Nabi pada hadis yang kemarin itu. Gambar seret aja itu bisa mengganggu konsentrasi. Nah, ini gambar yang macam-macam, tidak terkecuali gambar masjid atau gambar Ka'bah itu. Tapi untuk kita apa namanya dalam rangka ta'alum, belajar rusak, ya lebih baik, ya baik kalau kita itu pakai alas sujud yang ada gambar Ka'bahnya supaya kita konsentrasi kepada itu. Nah, kita sedang sholat menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, yaitu wajah zahir. Lah wajah batin kita menghadap langsung kepada Allah, ya. Jadi jadikan pandangan zahir kita, wajah kita menghadap ke kiblat, hati kita menghadap kepada kiblatnya hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam mongko weruh sira annahu setune kelakuan kama kaya barang layat tawajjau ora madhep opal wajah ila jihadil baiti maring arah-arah Baitullah illa bil insirafi angin kelawan mengo an ghairiha saking liyane jihad walayan sorifu mongko ora mengo opal qalbu ati ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla illa bitafarruhi angin kelawan ngosongake amma saking barang siwa kang sak liyane Allah. Sebenarnya wajah kita menghadap kepada Baitullah, ya, menoleh kepada arah Baitullah, kepada kiblat, kita menghindari arah-arah yang lain, ya, kita pusatkan arah kepada arah kiblat, ya. Maka hati pun demikian, tidak mengarah ke yang lain-lain tapi menghadap kepada Allah semata-mata. Maka karena itu hati harus dikosongkan dari kemerentek, ya, dari macam-macam yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Singkirkan, ya, dari hati selain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang di dalam hati kecuali hanya Allah. Tidak ada yang lain selain Allah yang ada di dalam hati. Waqad qala teman-teman dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama nalikane jumeneng sapa al abdu kawula ila sholati maring sholati abdi fakana mongko napa hawahu hawalin abdi wa wajhulan wajai abdi wa qalbulan atine abdi iku ilallahi maring Allah azza wa jalla insarafa mongko bubar sapa man bubar maring tekok salat insarafa mongko bubaran sapa man minas salat insarafa mongko bubaran sapa abdi saking salat kayaumi waladathu kaya dene dina nglahirake ing abdi sapa umuhu biyunge abdi.
apabila seorang hamba seorang mukmin yang sholat, ya, apabila berdiri menuju sholatnya, maka hawahu, pribadinya, dirinya, wajahnya, hatinya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia selesai sholat, ibaratnya orang yang baru dilahirkan dari kandungan ibu, ibaratnya bayi yang baru lahir. Artinya apa? Tidak ada dosa pada dirinya. Nah, aspirasi ya. Kita sholat, Allahu Akbar, konsentrasi, badannya, fisiknya, hatinya, ya, semua perhatian hanya kepada Allah di dalam sholat, konsentrasi pada bacaan yang dibaca, hatinya, badannya, wajahnya, hatinya menghadap kepada Allah, maka selesai sholat, assalamualaikum, dia ibaratnya seorang bayi yang baru lahir, tidak membawa apa-apa, tidak membawa dosa, ya, tidak membawa dosa. Ya. Tapi ini kan ya sulit ya. Ini kan tergantung kualitas sholatnya, ya. Sholatnya ini yang sulit. Tapi itu jaminan jelas. Kalau sholatnya benar, syarat rukunnya, konsentrasinya, ya, seluruhnya benar, maka satu kali sholat saja itu dia ibaratnya lepas dari dosa-dosa, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Wa mal i'tidalu anapun utawi i'tidal qaiman hale ngadeg. Wa utawi i'tidal iku mutulun bisahsi wal qalbi. Iku mutulun mersebo bisahsi kelan awak-awakan wal qalbi lan ati baina yadayillahi ing dalem antaraning ngersani Allah Azza wa Jalla. Wal yakun mongko becik ana apa suka sirah sira alladzi wa kang utawi raksun iku arfa'u aqdaika luweh luhure pira-pira anggota sira iku mutrikon kang dingkluk mutuk tiantur kang andhak asor mutanakisan tur kang julek wala yakunan becik ana apa wat qurrasi nyelehake sirahan irtifaihi saking luhure sirah ikutan bihun ngelingake aizamul qalbi maring netepake ati atawadu ing andap asor wa tadallulan ngrasa ina wa tabari lan lebaran kanit tarokusi saking kemluhur wa takaburi lan kumagung wal yakunan becewana iku ala zikrika ing ngatasi zikir sira hauna ing dalem kene panggonan iktidal apa khatrul qiyami kekuatirane ngadeg atau jumeneng baina yadayil ing dalem antaraning ngersane Allah Azza wa Jalla fi haulil matla'i ing dalem pekiwe nggon den tingali indal ardi nalikane den pentokake makhluk lisuali krana are den takoni. Adapun ketika kita i'tidal, ya, berdiri dari rukuk, ya, rukuk kemudian i'tidal dengan berdiri tegak, ya, itu adalah ibaratnya kita mersebo menghadap dengan badan kita dengan hati di hadapan Allah. Wal yakun ra'suka alladhi wa arfa'ul adha mutrikan, maka jadikan kepala yang merupakan bagian yang mulia daripada anggota tubuh kita, ya, itu menunduk, ya, dingkluk, ya, jungkel kan ini, mendingkluk, ya, mendingklukkan apa? Ya, mendingklukkan, ya, bahasa Jawa ini dingkluk, ya, ya. Jadi kayak ambles begitu ya, jadi ditundukkan, ya, kepala ditundukkan walaupun badan tegak tapi kepala menunduk, ya. Nah, ibarat kita ada di hadapan sedang mersebo nang ngarepe raja, ya. Wal yakun wa qurrasi an irtifai tanbihan, ya. Jadi posisi seperti ini, ya, berdiri tegak dengan kepala tertunduk, ya. Nah, ini adalah satu hal yang mengingatkan bahwasanya izam qalbi tawadhu, menjadikan hati yang tawadhu, yang andap asor, merasa hina,
ya, melepaskan diri dari sifat takabur, sifat sombong, ya. Wal yakun ala dzikrika hauna khatul qiyami baina yadayillah, ya, dan hendaklah di dalam zikir ini ketika i'tidal ini, ya, khatul qiyam baina yadayillah, ada perasaan berdiri dengan perasaan yang khawatir kalau tidak diterima. Kita di hadapan Allah dalam keadaan menunduk setelah rukuk kemudian berdiri i'tidal dengan perasaan galau begitu ya. Wah, takut kalau nanti ditolak. Bagaimana nanti ditolak? Ya. Poinnya adalah fi haul matla'i indal ardi liswal. Kita ada di hadapan Allah ketika akan ditanya satu persatu. Si fulan sini. Kita berdiri dengan tertunduk kepala. Jawab, tolong. Ini begini, kamu bagaimana? Amalmu bagaimana? Ibadahmu bagaimana? Perbuatanmu bagaimana? Ditanya sama lah kalau kita mau masuk daerah yang di lockdown itu, ya, belum setengah lockdown ya, belum di lockdown, setengah lockdown, belum sampai PSBB itu, ya. Kita mau masuk kota lain, dicegat, diperiksa, ditembak batu itu, dengan tembak termometer tembak itu, kemudian didata nama, umur, alamat, kepentingan apa, pernah menderita ini, pernah ini, macam-macam, ada banyak pertanyaan di situ, ya. Jadi kita dalam kondisi yang tidak berkutik, harus nurut aturan itu, ya. Kalau lolos seleksi ya bisa lolos masuk, kalau enggak ya pulang balik mana, nggak bisa masuk, ya, ditolak. Seperti itu kita ketika i'tidal kondisi posisi kita seperti orang yang menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, khawatir nanti bagaimana kalau ternyata nggak lolos seleksi, ditolak. Seperti orang yang kadalul wa tabari anit tarusi wa takabur. Wa lamrosiro fil hali dalam zaman saknalika anaka setune sira iku kok imun wong kang ngadeg baina yadai lan dalam antaraning ngersane Allah azza wa jalla wa wati Allah iku muttaliun dat kang ningali alaika ing atase sira paku mongko ngadeg sira baina yadai ing dalam antaraning ngersane Allah ya maka ing kaya ngadeg sira baina yadai ba'di mulukiz zamani ing dalam antaraning ngarepe sebagian pira-pira rajane zaman, raja-raja pada zamannya. Lingkunta lamun ono sira iku tak juzu apes sira an makrifatikan hi jalalihi saking ngaweruhi sejatine agunge Allah. Bal qadara balik kuwasa atau bal qadar fi dawami qiyamika. Bal qadar balik ngira-ngira sira bidawami qiyamika ing dalem langgenge ngadeg sira fi sholatika ing dalem salat sira annaka ing setune sira iku malhudun wong kang den lirik wa makubunan kang den injen-injen biainin kelawan peninggal biainin kelawan meripat kaliatin kang nginjen-nginjen min rajulin saking wong lanang sholihin kang soleh min ahlika saking keluarga sira awiman utawa saking wong kargo kang demen sira biaya rifaka ing dalem yen to weruh sapa man ing sira bisolahi kelawan bagus wa inna mongko setune kelakuan iku tahda'u anteng inda dalika nalikane mengkono-mengkono iyam opat rafuka pira-pira anggota sira Wata sya'ulan khusu opo jawari huka pira-pira anggota sira watas kunulan anteng opo jami'u ajzaika sekabehane pira-pira bagian sira ifatan krana wedi
ayan sibaka yen to bangsake ing sira apa sapa zalikal ajizu mengkono wong kang apes al miskinu kang miskin ila kilatil khusyu'i maring titi khusyuk wa idza hastalan nalika ning rasa sira minafsika saking awak dewi sira biltimasika kelawan tetanggengan sira inda mulahadati abdin nalika ning nglirike kawula miskinin kang miskin watib mongko mangklau sira maiduwa sira nafsaka ing awak dewi sira wa kulan ngucapo sira laha maring nafsika Innaki setune sira iku tadaina ngaku-ngaku sira makrifatallahi ing makrifat Allah wa ubaulan demen Allah apala tastahina wanata ora wirang sira min istijra ika saking oleh kendel sira alaihi ing atase Allah ma'atau kiri kasartane oleh ngegungake sira abdan ing kawula min ibadi saking pira-pira kawulane Allah Al-Dashina an-nasa Warada wati sira an-nasa ing manungsa Waladashina lan ora wati sira ing Allah Waladashina lan ora wati sira ing Allah padahal wa hali utawi Allah iku hakul ngehaki ayu syaing yen to den wedeni sapa Allah jadi ketahuilah bahwasanya ketika berdiri di hadapan Allah ketika kita sholat, ketika i'tidal, kita ibadah ada di hadapan Allah, ya. Wa huwa muttalin 'alaika. Ya. Beliau atau dia Allah adalah yang memeriksa kita, yang meneliti kita, yang melihat kita, ngadeg i'tidal di hadapan raja di hadapan Allah. Kita seperti orang dipetani begitu ya, diteliti oleh Gusti Allah. Fakum bainati qiyamika bainati ba'di muluk. Gambarkan dirimu ada sedang berdiri tertunduk di hadapan raja di raja yang paling besar pada masanya, ya. Kita ada di hadapan raja siapa? Kalau dulu zaman Majapahit, zaman Romawi yang mengarepe raja Romawi, mengarepe raja Persia, mereka para hamba saya, para rakyatnya itu kan ya seperti yang tertunduk, tidak berkutik, tidak bergerak sama sekali, ya, siap mau diapain aja, ya, pasrah. In kunta ta'juzu an ma'rifatika lijali bal qaddir fi damiyamika fi sholatika annaka maqudun wa markubun bi ain kaliatin min rajulin saleh, ya. Apabila kamu tidak bisa membayangkan, menggambarkan kita ada di hadapan raja, di hadapan Allah, ya, maka gampangnya anggap saja kamu ada di hadapan orang yang soleh, ya, yang engkau cintai, dan kau harapkan dia itu melihat diri kita itu orang yang baik. Ada orang soleh yang kita kenal, yang kita sayangi, kita senangi dari keluarga kita. Bagaimana perasaan kita di hadapan dia? Kan kita merasakan ingin orang soleh itu memandang kita itu orang yang baik, ya, masuk ke sekelas dia. Artinya apa? Jangan sampai dia melihat kita itu orang yang jahat, orang yang jelek, karena dia orang soleh, orang makrifat. Kita kan malu ada di hadapan orang yang arif, yang makrifat, bahwa awal dipetani begitu, ya. Gambarkan seperti itu maksudnya, ya. Karena kita datang ke seorang alim, seorang kiai lah, kata orang dukun, aku mau ngomong dukun, ya, bukan dukun itu. Orang alim atau orang yang khawas, punya daya limuwi, punya makrifat, ya bagaimana perasaan kita? Kadang-kadang takut. Durung-durung wis dikarepe dhewe apa pun aku diwaca, ya. Apa aku dimal ngene, dipetani apa? Malu kan kita. Malu seperti itu kalau dia tahu aku punya cacat ini, punya celah ini, punya kekurangan ini. Ya. Itulah gampangan ini.
Kita ada di hadapan Allah yang Maha tahu segalanya, zahir batinnya, zahir batin kita Dia tahu. Gambaran seperti tadi perasaan takut, malu dan sebagainya. Ya, kalau kita sulit, ya gambarkan seperti itu saja, gampangnya ada yang katil namun wong makrifat, ya dukun besar, kegairan ngomong dukun ya, nggak dukun lah ya, seorang alim, seorang kiai lah ya, kiai yang punya daya linuwih. Mungkin bahasa sekarang ya semacam cenayang itu bahasa apa jenenge paranormal itu ya gambarannya. Tapi bukan paranormal itu bukan ya. Kiai yang punya daya linuwih, daya linuwih. Punya indera keenam katakanlah ya. Kita kan mau son takut. Ya, dulu itu di sini ya di Pasuruan itu Romo ya Almarhumlah Kiai Haji Abdul Hamid Abdul itu begitu. Orang yang tamu itu wedi nek dipetani begitu ya. Padahal dia itu nggak pernah komentar. Artinya apa? Banyak yang cerita ketika mereka ada niat minta ini ya, minta advice, minta nasihat macam-macam kepada Mbak Yai Hamid itu. Tamunya kan juga banyak ya antrian begitu ya. Begitu dia masuk ya, belum sampai utara itu sudah terjawab masalahnya. Beliau sendiri ngomong cerita ini yang ternyata semua hadir itu terketuk gitu ya, tersentil begitu. Jadi orang yang banyak belum ngomong itu beliau sudah cerita gini-gini. Ternyata jawaban dari orang-orang yang soal tadi itu sudah terjawab. Problemnya sudah terjawab seperti itu. Jadi gak sampai ngomong ulangi nyatanya tidak sampai. Hanya kok cuma salaman terakhir muni, salaman, gak sampai mengutarakan maksudnya membicarakan dengan dialog. Sudah terjawab. Jadi ada satu orang yang bertanya, beliau jawab seluruh masalah daripada orang-orang yang hadir yang mau sholat itu. Ini diantaranya kelebihan dari Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Ya. Saya kira juga banyak yang lain ya, ulama-ulama yang juga banyak ya, yang punya yang punya makrifat begitu ya, yang Arif Billah karena kedekatan dengan Allah sehingga beliau itu bisa menjadikan solusi bagi orang-orang yang punya masalah. Kalau punya masalah, mesti kebanyakan kan begitu ya, bahkan sampai sekarang pun. Orang yang yai itu kebanyakan orang yang bermasalah, ya jarang mari untuk duit wakil orang yai ini jarang, ya. Ada mungkin sedikit lah ya. Tapi ini sudah gak di duit melarat, ya mau orang yai soan jalur dan sebagainya. Tapi sudah berhasil ada yang lupa. Ya, ini sudah wataknya ya manusia seperti itu. Ya. Ketika susah dia mendekat kepada kiai, kepada ulama, sowan sambat macam-macam. Wis hasil selalu wis gak moro. Kok bangkrut maneh moro maneh ngono iku ya. Kelakuane ngono iku. Jenenge paijo iki. Ya, demikian juga ketika kita di dalam salat ketika sedang berdiri i'tidal ya. Maka bayangkan diri kita ada di hadapan raja di raja, kita orang yang sedang dipetani, diteliti ya, kita merasa takut, malu kalau sampai kita gagal ya, dalam pemeriksaan itu. Ayan sibaka al-miskin al-ajiz al-miskin lakillatul khusuk wa idha ahsasta min nafsika biltimasika inda mulahadati abdi miskin watib nafsaka. Maka kalau kau merasa diriku ini tidak bisa khusuk, tidak tawadhu, banyak dengan kekurangan, maka jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Ya, itu ya adalah kesalahan diri kita sendiri. Jangan cari kambing hitam, gara-gara itu, gara-gara ini, dan sebagainya. Gak ada gunanya. Ya. Ibaratnya orang yang lemah, ya, yang tidak bisa apa-apa, ya jangan menyalahkan yang lain. Idza sasta min nafsika bil dimasika inda mulahadati abdin miskin fa'atib nafsaka. Ya, kalau kamu merasa sebagai seorang yang hina dina, orang yang tidak bisa khusyuk, maka kita harus muhasabah, introspeksi kepada diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa khusyuk? Kenapa tidak bisa konsentrasi? Kenapa tidak bisa menghadirkan hati di dalam sholat? Wanidhalika lamma qala wanidhalika lan qala mengkono ala tastahina min istijroika alaihi ya. Fa'atib nafsaka wa kullaha innaki tata'ina ya.
Kalau sudah merasa seperti orang yang lemah, orang yang miskin, yang tidak bisa apa-apa, ya, maka ya perhatikan dirimu sendiri, ya, paidun awakmu dhewe, ya, ucapkan pada dirimu sendiri, inna kita da'ina ma'rifat, kamu kok ngaku-ngaku ma'rifat no Gusti Allah, kowe kok ngaku-ngaku weruh Gusti Allah, kenal Gusti Allah, ngaku-ngaku demen, ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ya, apa kamu tidak malu, ya, kok ngaku-ngaku, kok kendel-kendele, ya, ngaku-ngaku, wah aku itu sholatku baik, sudah sah, sudah khusyuk, ya, pasti diterima oleh Allah, ya. Wa ma'atau kilka abdan min ibadi, ya, au awatahsina nasa wa tahsinahu, kamu hanya merasa malu, merasa takut kepada makhluk manusia, sholatnya dikhusyuk-khusyuk, pakai baju koko putih, ya, pakai kopiah putih, pakai serban, Allahu Akbar. Supaya apa? Karena banyak yang hadir di masjid itu, dia dikhusyuk-khusyuk mau sholat, ya, begitu. Padahal beda dengan hatinya. Artinya apa? Menampilkan kepada orang lain, menampakkan kekhusyukannya, tapi sebenarnya hatinya tidak khusyuk. Apa gak izin dengan itu? Nah, di Gusti Allah, kowe kok ngaku-ngaku khusyuk, nafsu, ya awak-awakan, kowe ngaku-ngaku khusyuk di hadapan Allah, ya, padahal itu tidak, di hadapan Allah sendiri di hatimu tidak khusyuk. Ya, wa kaifa al-haya'u min Allah, ya. Padahal Allah itu adalah yang lebih patut untuk ditakuti. Jadi kita takut dilihat orang sholatnya gak khusyuk, malu kalau dilihat orang sholatnya gak khusyuk, dikusuk-kusuk no, ya. Padahal hatinya orang nggak tahu yang itu hanya Allah. Apa gak isin Gusti Allah ngono. Kita merasa kita khusyuk karena kita dipuji orang, wah aku sholatnya khusyuk. Padahal hatinya tidak khusyuk. Apa gak isin? Apa kita tidak malu merasa khusyuk di hadapan orang, orang menganggap kita khusyuk, tapi Allah melihat kita belum. Ya, ini harus jadikan pelajaran. Artinya apa? Ya mungkin secara logis juga penting, ya, kita berpakaian yang sesuai dengan aturan, ya, sopan santun. Kadang kita ya kalau melihat orang sholat ngaku dewi loh, delok wong sholat kok celonoan berurusan itu artinya gak sah gitu loh. Wong iki sholat kok celonoan kok gak kupianda. Ada perasaan menghina kepada orang itu. Nah kita nggak tahu hatinya bagaimana. Bisa jadi sholat dia lebih diterima oleh Allah daripada sholat kita. Dia sholat gurung sholat keronteng elek ngomong. Padahal dia itu mungkin orang yang bersih, yang tidak berpikir apa-apa. Kalau mikir kudu sholatnya pakaiannya harus begini, harus pakai serban, harus pakai baju putih, kok enggak. Tapi niatnya lillahi ta'ala lah. Kita belum sudah melihat negatif thinking seperti itu. Nah ini kan ironis begitu, ya, ironi. Walidhalika lan krana mengkono la tastahina. Qala dausapa burarata. Kaifal haya'u minallahi. Kaifaiku hale kaya apa haya'u tawi wirang minallahi saking Gusti Allah. Bagaimana Nabi malu kepada Allah itu bagaimana caranya? Bagaimana definisinya kita malu kepada Allah? Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tastahi wirang sira minhu saking Allah, kama tastahi kaya dene wirang sira minar rajuli saking wong lanang as-solihi kang soleh min kaumika saking kaum sira. Ya, bagaimana kita malu kepada Allah? Ya. Ini Kanjeng Nabi tastahi minhu kama tastahi minar rajul as-soleh min kaumika. Malumu kepada Allah itu gambarkan, bayangkan seperti malumu kepada orang soleh yang ada di antaramu. Ya, seperti saya tadi katakan itu, orang makrifat. Kita mau sowan wong alim wong makrifat, wedi isin wedi diwaca timbal begitu. Bayangkan seperti itu, Pak. Kita takut sowan kepada Hamid, karena takut kita nanti dibuka aibnya. Demikian juga kita malu kepada Allah, bagaimana Allah melihat aib kita, melihat cacat kita yang orang lain mungkin tidak tahu.
Ini salah satu cara metode untuk merasa malu kepada Allah. Bayangkan kita malu di hadapan orang yang tahu bagaimana isi hati kita. Apalagi Gusti Allah yang maha segalanya, maha tahu segalanya, sekecil apapun, serahasia apapun yang ada di dalam hati, dia tahu. Ini cara yang paling mudah. Jadi seperti kita malu kepada orang yang ngerti jeroan kita, orang yang ngerti, yang makrifat, yang bisa melihat isi hati kita. Itu. Waru lan den riwayatake min ahlika, ya, min qaumika au min ahlika fi lafdin akhar, ya. Makna sudah mepet ya. Wa man niyatu fa'zim ala ijabatillahi azza wa jalla bimtisali amrihi bis sholati wa itmamiha wal kafi an nawaqidiha wa mufsidatiha wa ikhlasi jami' dzalika liwajhillahi subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.